Ayo nak makan nak. Nambah. Maraknya para ustadz, orang-orang yang mengidentifikasi sebagai dai ya. Kalau kita kan nggak mengidentifikasi dai kan, memang makan-makan bareng gitu kan. Yang sengaja pakai jubah, sengaja pakai serban, sengaja bawa kitab, yang menampakkan kayak orang yang sedang berdakwah. Itu sekarang itu banyak sekali di sosial media. Kalau menyampaikan nilai keutamaan, kebajikan, kearifan mungkin masih kita apresiasi ya, menyampaikan nilai-nilai keutamaan masih kita apresiasi. Yang menjadi persoalan itu yang muncul dari lisan mereka itu saling mencaci, memaki. Itu kalau kita kaji sebenarnya mereka itu rugi loh. Dari segi apa? Dari segi etika itu merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri. Karena dengan memaki-maki, dengan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang nggak baik, itu tanpa sudah disadari itu kan merendahkan diri sendiri. Semua orang tahu kalau ungkapan-ungkapan yang nggak baik itu sesuatu yang tidak baik dari segi prinsip ajaran agama maupun tidak baik dari segi sosial. Orang nggak ngaji pun tahu kalau ungkapan yang nggak baik itu tidak baik. Ungkapan yang memaki-maki itu ungkapan yang tidak baik. Semua orang tahu itu. Bicara agama, bicara Islam, bicara prinsip-prinsip kenabian, tapi lisan yang digunakan bukan lisan nubuah, bukan lisan yang berpegang pada prinsip-prinsip kenabian. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka pengikutnya seperti banyak gitu, viewernya banyak kalau di sosial media. Ya orang lihat itu kayak pengen lihat orang aneh aja sebenarnya. Bukan karena lihat ilmunya, tapi lihat apa? Pengen lihat apa? Orang aneh aja. Jadi orang penasaran. Jadi kalau ada satu ustadz bertingkah-tingkah aneh itu, ucapannya aneh-aneh itu di sosial media itu, banyak viewernya, banyak penontonnya, itu sebenarnya pengen nonton orang aneh sebenarnya, bukan pengen mengambil pelajaran dari para sosok pribadi yang mengidentifikasi ustadz, terus bagaimana nilai-nilai keutamaan yang keluar dari lisan mereka. Mereka nggak ingin begitu, hanya pengen nonton orang aneh sebenarnya, bukan pengen nyari kebenaran dari orang yang dilihat itu. Orang itu kan bukan mengejar ilmu, tapi mengejar berita. Jadi orang lihat YouTube itu tidak mengejar ilmu yang disampaikan oleh orang yang sedang viral, tapi ingin mengejar kehebohan seseorang yang viral itu, yang lagi hotsnya itu. Bukan ilmunya yang ingin dilihat. Jadi kalau ada anak SMA, anak santri, orang di terminal, di stasiun, bawa HP, itu pasti pengen buka sesuatu yang lagi viral.
Ya sesuatu yang viral itu nggak perlu diperbincangkan ilmunya seperti apa, kedalaman ilmunya seperti apa, kemanfaatannya seperti apa, keutamaannya seperti apa, nggak akan lihat begitu. Yang penting hotsnya aja, viralnya aja. Jadi dikejar penonton itu karena anehnya itu. Ada nggak orang yang sengaja biar dikatakan nggak baik, biar banyak dicaci orang, terus dia tampil dengan gaya yang seperti orang yang tidak bermoral begitu? Kalau ada orang punya pikiran seperti itu juga tidak bermoral. Misalnya ada si A mengatakan supaya biar dikatakan oleh orang lain tidak bermoral, sehingga dia mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik di sosial media biar orang memandang dia tidak bermoral. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak bermoral juga. Tidak bermoral mempengaruhi orang dengan sikapnya yang tidak baik. Sama saja tidak bermoralnya orang yang menampakkan sok lembut, sok sucinya, tapi sebenarnya tidak bermoral untuk dirinya sendiri yang sedang menutupi hatinya. Jadi dirinya sendiri yang sedang ditutupi, bukan dirinya yang sesungguhnya. Jadi orang menampakkan kegarangan, emosi, biar dikatakan orang jelek, itu juga tidak bermoral. Karena apa? Dia akan memberikan satu pengaruh kepada publik terkait dengan perbuatan itu. Karena kecenderungan publik, apalagi usia-usia anak-anak itu, akan mengulang sesuatu yang sering diulang-ulang. Nah, kalau ingin mengulang sesuatu yang sering diulang-ulang oleh objek yang dilihat dan yang didengar, akhirnya nanti akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi kebiasaan yang terulang. Itu. Sehingga menampakkan kejelekan biar tidak dikatakan orang baik, itu juga jelek pengaruhnya terhadap orang lain. Menampakkan kebaikan kepada orang lain yang bukan maksud dari isi hati yang sesungguhnya, itu juga jelek, yang bisa mempengaruhi diri sendiri karena dia tidak menjadi dirinya yang sesungguhnya. Jadi membuat diri yang tidak sesungguhnya dengan menggunakan topeng kebaikan, itu juga jelek. Menggunakan topeng keburukan biar tidak dikatakan orang baik, itu juga jelek karena mempengaruhi orang lain untuk meniru yang tidak baik. Sehingga sesuatu itu dianggap beretika atau tidak itu kan bagaimana sikap itu memiliki alasan yang kuat, yang alasannya itu tidak berdampak buruk bagi yang lain, sehingga bisa membentuk sikap positif bagi dirinya dan sikap positif bagi orang lain. Itu yang bisa membentuk lingkungan yang baik yang didasarkan kepada argumentasi yang baik dengan standar perilaku, yang sewajarnya, bukan perilaku yang diandekan oleh dirinya dan perilaku yang diandekan oleh orang lain. Tapi mengapa? Karena sebuah pengandian itu bukan sesuatu yang alamiah. Sebuah pengandian itu bukan sesuatu yang alamiah. Dan itu ada sebuah rekayasa. Nah, sesuatu yang rekayasa itu sesuatu yang memacu seseorang untuk tidak berjalan apa adanya, sehingga seperti orang yang terkejar-kejar. Kalau seseorang mengandekan dirinya sendiri, itu dia akan terkejar-kejar oleh pengandiannya sendiri. Kalau dia mengandekan untuk orang lain terhadap dirinya,
dia tanpa disadari juga membuat orang lain untuk mengejar-ngejar sebuah pengandian itu, dan itu tidak alami. Makanya bersikap itu yang sederhana tetapi memberikan pengaruh positif pada diri sendiri dan memberikan positif pada orang lain, dan bisa meningkatkan pikiran sehat pada diri sendiri dan bisa menimbulkan pikiran sehat pada orang lain. Itu kan sebenarnya prinsip kepribadian kenabian sebenarnya. Nah, sekarang ini beberapa ustadz di sosial media itu kayak terkoyak oleh dirinya sendiri, oleh pengandiannya sendiri untuk mengejar deadline bagaimana bisa secepatnya menjadi orang mulia di hadapan publik, terkoyak oleh pengandian yang diandikan dari orang lain untuk menjadikan orang lain terkejar pada pengandian mereka. Nah, ini akibatnya apa? Yang nampak dalam tayangan-tayangan sosial media itu adalah sebuah gambaran imajinasi yang kosong. Dan anehnya bagaimana upaya orang itu tidak berpikir bagaimana membentuk imajinasi yang penuh pada prinsip-prinsip yang diajarkan, prinsip-prinsip yang memiliki dasar argumentasi yang benar sesuai dengan prinsip kemuliaan dan kebenaran dan keadilan. Tapi rata-rata orang itu mengejar imajinasi yang diandaikan sehingga menjadi sebuah imajinasi kosong, sehingga tayangan-tayangan itu akhirnya mengisi ruang yang penuh kekosongan, yang menonton juga dengan pikiran kosong, yang menampilkan diri dalam sebuah tayangan juga mengejar deadline, berada dalam imajinasi kosong. Akhirnya sebuah kehampaan tidak penuh. Makanya tidak usah ikut-ikutan sosial media pada saling mencaci, terus menampakkan emosi, misuh sana misuh sini, caci sana caci sini, itu nggak usah ikut-ikutan, karena itu sebuah kejar tayang yang berada dalam ruang imajinasi kosong sebenarnya. Baik pelaku yang ingin mengandaikan dirinya dalam ruang imajinasi kosong melalui kepribadiannya pada tayangan yang mereka publikasikan, maupun mereka yang ingin menarik publik berada dalam imajinasi kosong memandang dia. Anehnya mereka itu punya anggapan bisa membrowsing atau membrainwashing otak para penonton, padahal tidak. Penonton melihat itu tidak akan terpengaruh. Penonton melihat karena ini aja, karena apa? Tadi karena isu saja, penasaran saja. Kalaupun ada penonton yang tertarik dengan gaya-gaya ustadz yang hanya ingin mengejar deadline, membuat penasaran orang, itu rata-rata orang-orang yang memang tidak berilmu. Mereka tidak berilmu, bahkan kelihatan rapi
dalam dandanan dalam tanda kutip keagamaan itu juga sebenarnya proses hijrah menuju imajinasi yang kosong. Proses banyak zaman akhir ini orang yang berbicara tentang hijrah, tapi hijrah dalam imajinasi yang kosong. Ya, hijrah disimbolkan dengan dari tidak berjilbab menggunakan jilbab, tapi jilbab dalam imajinasi kosong. Hijrah tidak ikut demo menuju ikut demo dengan simbol-simbol keislaman, menggunakan ungkapan-ungkapan yang punya niat yang baik, tapi ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Itu kan hijrah dalam imajinasi yang kosong. Ya, atau menampakkan citra diri sebagai orang yang bisa memberikan bantuan ke sana kemari, tapi juga berada dalam imajinasi kosong. Karena apa? Perbuatannya itu bukan perbuatan yang sesungguhnya, tapi perbuatan yang jatuh pada pengandaian citra diri dalam ruang semu dunia ini, didukung oleh imajinasi dia yang semu. Akhirnya hidup kayak ini, kayak penuh bayangan-bayangan saja. Jadi kalau saya boleh bercanda, jangan-jangan Tuhannya dalam bayangan. Tuhannya itu Tuhan bayangan, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Padahal kita ini memahami Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan yang sesungguhnya, sebagai Al-Khaliq yang sesungguhnya, bukan sebagai seorang hamba yang memahami Al-Khaliq yang sesungguhnya, yang dikooptasi atau diselimuti oleh bayangan-bayangan semu, bayangan-bayangan kosong, imajinasi dan pencitraan-pencitraan yang tidak sehat. Hidupnya hidup penuh keangkuhan, kesombongan, dan tidak jujur terhadap diri sendiri dan tidak jujur terhadap orang lain. Ya. Jadi itu kita setidaknya untuk bisa membaca ruang sosial yang sekarang ini.